Shalom aleihim, Bisem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masih dalam rangka bed rest. Terasa pusing sekali ya saudara ya, mungkin kebanyakan obat atau bagaimana ya. Makannya bubur, terus kebanyakan obat mungkin ya. Saya akan menjawab sebuah pertanyaan begini. Saat jadi manusia, mengapa Yesus mau dipanggil Tuhan? Yesus sadar loh, sadar sesadar-sadarnya. Saat Yesus jadi manusia, mengapa mau dipanggil Tuhan? Emangnya Yesus nggak tahu apa ya? Kalau Tuhan itu harus roh. Tidak mungkin Tuhan kok fisik manusia. Saat jadi manusia, mengapa Yesus mau dipanggil Tuhan? Ini tak tanya balik dulu, kok tumben kamu pinter ya? Tuhan itu harus roh. Sejak kapan tahu Tuhan itu harus roh? Sejak dengerin khotbahnya Pak HTD katanya. Kamu tanya ke pendeta-pendeta di seluruh Indonesia, mereka nggak tahu kalau Tuhan itu harus roh. 2 Korintus 3 ayat 17. Makanya semua pendeta-pendeta lulusan teologi mengatakan bahwa Yesus itu manusia iya, Tuhan iya, Allah iya. Karena dia tidak tahu bahwa Tuhan itu harus roh, Allah itu harus roh, sementara Yesus fisik manusia. Tritunggal itu apa? Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa itu nggak jelas, ya. Putra itu fisik, Roh Kudus itu roh. Jadi Allahnya Tritunggal itu kombinasi nggak jelas sama fisik sama roh. Allah kok kombinasi. Jadi Anda tahu ya kalau Tuhan itu harus roh. Tahu Pak, dengerin khotbahnya Pak HTD. Baik, saya jawab ya. Jadi Yesus itu dipanggil Tuhan, tapi kadang-kadang Tuan juga. T-nya huruf besar ya. Di dalam Matius 8 ayat 2, Yesus dipanggil Tuan pakai T huruf besar. Ya. Tetapi di dalam Yohanes 14 ayat 8, Filipus memanggil Yesus Tuhan. Baik Tuhan maupun Tuan yang T-nya huruf besar, bahasa Inggrisnya sama. Lord, L-nya huruf besar. Tapi ada juga Tuan yang huruf kecil, T-nya huruf kecil, misalnya Daniel, di kitab Daniel tuh ya, Daniel berapa ya? Nggak tahu ya, saya agak lupa. Kalau nggak salah Daniel 10 ayat 2 apa dibalik Daniel 2 ayat 10, antara dua itu ya. Kalau nggak Daniel 2 10 ya, Daniel 10 2. Tuanku raja itu Lord juga, tapi L-nya huruf kecil. Demikian pula ada Tuhan yang T-nya huruf kecil. Ini tulisannya Paulus di dalam 1 Korintus 8 ayat 4 dan 5 itu bahasa Inggrisnya Lord, ada S-nya, L-nya pakai huruf kecil. Khusus untuk Yesus, Yesus bisa disebut Tuan, T-nya huruf besar, bisa disebut Tuhan, T-nya huruf besar juga, bahasa Inggrisnya sama. Baik Tuan maupun Tuhan, bahasa Inggrisnya sama. Lord, L-O-R-D. Oke, jadi itu penjelasannya ya. Sekarang pertanyaannya, kenapa Yesus kok mau ya dipanggil Tuhan? Padahal kan Yesus masih jadi manusia. Kami bersyukur ya, sekarang kamu tahu ya kalau Tuhan itu harus roh ya. Pendeta kamu tuh kasih tahu. Jangan lagi buat pengajaran, Yesus itu manusia 100%, Tuhan 100%. Tuhan harus roh. Emangnya Yesus nggak tahu apa ya? Kalau Yesus itu masih fisik manusia. Kok mau-maunya dipanggil Tuhan? Ini jawabannya ya. Satu,
Ya, murid-murid tahu. Murid-murid itu tahu, ya. Semua penulis Alkitab ini murid-murid dong. Matius, muridnya Yesus. Markus nggak muridnya, itu kan karena kamu nggak nyampe otakmu. Markus adalah anak janda Nain yang masih anak-anak dibangkitkan oleh Yesus. Lalu dia sering ikut ya toh. Termasuk di dalam kitab Markus ketika Yesus disalib ada satu remaja yang meloloskan diri dengan telanjang, itulah Markus. Markus ini nanti bagian dari 70 murid. Jadi Matius, Markus, Lukas. Lukas juga bagian dari 70 murid. Murid Yesus itu nggak cuma 12. Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Paulus itu muridnya Yesus ketika Yesus sudah naik ke surga ya, dipilih oleh Yesus menjadi alat pilihan bagiku. Ya, kisah 9 ayat 15. Kemudian yang lainnya itu murid-murid Yesus ya, termasuk Yakobus ya, Yudas, dan Yudas itu adiknya Yesus juga ya. Yakobus juga ya. Oke, jadi clear, semua penulis Perjanjian Baru adalah orang-orang murid Yesus dan orang-orang yang dipilih Yesus ya. Mereka semua menulis menjadi kitab setelah Yesus bangkit. Artinya setelah Yesus roh, setelah Yesus Tuhan, setelah Yesus itu Kristus. Kisah 2 ayat 36, Yesus yang kamu salibkan itu dibangkitkan Allah menjadi Tuhan dan Kristus. Lalu semua kitab ditulis, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, terus sampai kitab Wahyu ditulis setelah Yesus bangkit. Setelah Yesus bangkit berarti Yesusnya sudah Tuhan, betul. Sudah Kristus, betul. Sudah Roh, betul. Makanya tidak heran Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Filipus kejadiannya sih Yesusnya masih manusia. Filipus ngomong, Tuhan, udah deh nggak usah nerocos melulu, ini bahasa saya ya. Tunjukin tuh bapamu itu ya, Yohanes 14 ayat 8. Kejadiannya adalah ketika Yesus masih manusia, tetapi ditulisnya ketika Yesus sudah Tuhan. Maka Filipus bilang Tuhan. Ya. Jadi Yesus itu gelarnya kalau enggak guru, Tuhan, Tuan. Ya, makanya murid-murid juga nyebut begitu Tuhan. Karena apa? Semua kitab di dalam Perjanjian Baru ditulis setelah Yesus bangkit, artinya Yesus sudah jadi Tuhan, sudah jadi Kristus. Ya. Roma 14 ayat 9, Yesus mati, hidup kembali supaya jadi Tuhan. Nah, sedangkan semua kitab Perjanjian Baru ditulis setelah Yesus bangkit. Maka nggak heran di situ ditulis Tuhan. Filipus ngomong ke Yesus, Tuhan tunjukkan Bapa itu. Itu yang pertama, karena memang kitab ini ditulis setelah Yesus bangkit. Yang kedua, semua murid ini sudah paham bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Kelak ketika Yesus menjelaskan bahwa Bapa itu kiasanku di dalam Yohanes 16 ayat 25. Pak, kami menolak Bapa itu kiasan Yesus karena otakmu tidak nyampe memahami. Lalu kamu menghakimi, gitu. Karena otakmu nggak nyampe, lalu kamu menghakimi Bapa bukan kiasan Yesus Allah, kan otakmu nggak nyampe. Lalu kamu menghakimi. Ya, kalau memang Bapa itu bukan kiasan Yesus Allah, di surga mestinya ada Bapa. Yesus sangat clear dan murid-murid tahu, perhatikan. Setelah Yesus menjelaskan bahwa Bapa itu kiasan Yesus, maka Yesus lalu menyuruh doa dalam namaku di ayat 30, perhatikan. Yohanes 16 ayat 30. Sekarang kami tahu Yesus, Engkau sudah berterus terang dan Engkau mengetahui segala sesuatu. Mengetahui segala sesuatu itu apa? Tuhan, Allah. Makanya murid-murid kami percaya Engkau berasal dari Allah. Kenapa murid-murid nggak bilang kami percaya Engkau Allah? Lah kan masih fisik manusia. Murid-murid otaknya nyampe dan paham, kamu yang nggak nyampe dan nggak paham lalu kamu menghakimi, kami menolak Bapa itu kiasan Yesus Allah. Nggak nyampe menghakimi. Murid-murid tahu
nanti Yesus ini Tuhan, Yesus ini Allah. Makanya ketika Yesus bangkit, Thomas bilang apa? Ya Tuhanku, ya Allahku, ya Tuhanku dan Allahku. Karena Thomas tahu, Thomas itu dengar juga pada waktu Yesus menjelaskan siapa itu Bapa. Itu alasan kedua, murid-murid tahu. Alasan ketiga, Yesus sendiri ngaku, aku memang Tuhan. Di dalam Yohanes 13 ayat 13. Emangnya Yesus nggak tahu apa ya kalau Tuhan itu roh? Yesus tahu. Maksudnya aku memang guru dan Tuhan, maksudnya nanti aku akan Tuhan. Nanti. Ya tapi murid kan tahu bahwa Yesus bercerita, berarti sama Yesus. Apa yang engkau pahami dengan yang kami pahami, Pak, sama yang murid-murid pahami. Nanti engkau Tuhan, engkau Allah. Tapi nanti, bukan waktu jadi manusia, Yesus juga bilang aku guru dan Tuhan. Itu Yesus bicara, nanti aku Tuhan. Roh. Ya. Clear sampai sini? Karena muridnya juga paham begitu, gurunya juga, Yesusnya juga paham begitu. Maka dari itu, meskipun Yesus bilang, murid-murid, doa Bapa kami ya, nggak ada yang jalanin. Alah, kami tahu, itu Bapa itu kan kiasan engkau, Yesus. Murid-murid, nanti baptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, kami tahu, Bapa itu kan kiasanmu, Yesus. Makanya nanti kami membaptis dalam nama Yesus tok, nggak pakai Bapa, Anak, Roh Kudus. Tidak pernah ada murid-murid membaptis masih sebut-sebut Bapa. Kamu yang otakmu nggak paham, gitu, lalu kamu menghakimi. Ya, Matius 28 ayat 19. Tahu nggak kalau Bapa itu kiasan Yesus Allah? Kamu yang nggak nyampe mikirnya, kamu menghakimi. Ya, Bapa masih ada. Kalau ada, buktikan di surga. Nggak bisa membuktikan, makanya. Sedangkan para nelayan, yaitu orang-orang Yahudi yang masih murni tidak terpengaruh oleh ahli Taurat, Farisi, dan Saduki. Seperti ke-12 murid plus 70 murid plus 5.000 orang yang makan roti plus 4.000. Jadi kurang lebih selama Yesus melayani itu menobatkan 10.000 orang doang. Ya. Itu dia ngerti dan dia paham. Mereka nggak sekolah, tapi kalian yang sekolah doktor nggak paham. Ya, nggak paham bahwa Bapa itu kiasan Yesus Allah. Ya, nggak paham bahwa Tuhan itu harus roh, Allah itu harus roh. Tetapi Yesus berani ngomong, aku memang guru dan Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Jadi clear ya. Jawaban saya semua Alkitabiah. Ya. Anda boleh memanggil Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan boleh, guru boleh. Tapi hari ini Yesus Tuhan. Kalau hari ini Anda manggil Yesus guru, nggak bisa kan, Yesusnya udah nggak jadi manusia. Jadi hari ini ketika Yesus sudah naik ke surga tahun 33 Masehi, maka Yesus itu sudah Tuhan, sudah Allah, sudah roh, sudah penguasa, sudah maha kuasa, sudah alfa omega, satu-satunya duduk di tata surga. Tidak boleh lagi kamu memanggil Yesus itu guru, nggak boleh. Manggil lagi sahabat nggak boleh. Manggil Yesus itu Tuhan nggak boleh. Sekarang setelah Yesus naik ke surga, hari ini Anda hidup setelah Yesus naik ke surga toh? Betul. Nggak boleh lagi memanggil Yesus anak, Yesus putra, nggak boleh. Demi nama Bapa dan Putra, udah menghujat demi nama Bapa nggak pernah ada, dan Putra. Yesus sekarang Allah kok kamu panggil Putra? Telat mikir, ngerti nggak? Para Romo, kamu telat mikir. Yesus demi nama Bapa dan Putra. Yesus itu sekarang Allah di surga, kamu jadikan Putra. Telat mikir. Mikirmu telat, otakmu telat mikir. Hayo para pendeta yang masih Bapa dalam nama Yesus, telat mikirmu. Para nelayan, rasul-rasul, para murid itu ngerti. Kami tahu Yesus, engkau mengetahui segala sesuatu. Yohanes 16 ayat 30. Setelah dijelaskan Yohanes 16 25 27. Yakub, Alek, kamu telat mikir, otakmu nggak nyampe, makanya kamu kembali ke kubangan.
Kamu nggak bisa ngerti Bapa itu kiasan Yesus Allah, Yakub dan Alek. Siapa Pak Yakub dan Alek? Sudah biarin aja, nanti dia ngerti sendiri. Ya, kembar grup itu kan Yakub dan Alek, kembar grup. Yakub dan Alek pilih kembali ke kubangan karena otaknya nggak nyampe memahami Bapa itu kiasan Yesus Allah. Nggak nyampe lalu dia menghakimi. Bapa itu tetap ada di surga. Tunjukin kalau ada. Nggak ada. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi kenapa Yesus waktu jadi manusia tidak marah dipanggil Tuhan? Lah iya dong. Dia tahu memang nanti dia Tuhan kok. Ya, di samping rohnya juga sudah Roh Kudus. Dan itu semua dibuktikan ya. Yesus mengaku, aku guru dan Tuhan. Benar ketika dia bangkit, segala kuasa sudah diberikan kepadaku di surga dan di bumi. Oleh siapa? Oleh Allah. Siapa Allahnya? Aku Allah. Ya, aku menjadi Allahnya. Ya, itu nanti di Yerusalem baru. Aku Tuhan Allah. Wahyu 1 ayat 8. Clear? Jadi padat, singkat, dan clear itu alasannya ya. Karena memang Alkitab ditulis setelah Yesus naik ke surga. Yesus bangkit berarti ya bener ngomongnya Tuhan gitu. Walaupun tempat kejadian perkara dan waktunya Yesus masih manusia. Demikian pula semua rasul paham bahwa Yesus itu memang Tuhan, memang Allah kelak. Dan itu sudah terjadi sekarang. Di dalam Yohanes 16 ayat 30, Anda yang tidak paham, yang otaknya tidak nyampe bahwa Bapa itu kiasan Yesus Allah, termasuk Yakub dan Alek, kembar grup. Kembar grup itu kan Yakub dan Alek. Ya, maka Anda memilih kembali ke kubangan. Binasa kamu. Namamu dihapus dari kitab kehidupan. Pasti bukan hati dia yang ngomong. Ayat Alkitab. Jungkir balikmu nggak ada gunanya akhirnya ya toh. Terus Yesus sendiri juga mengaku bahwa dia adalah Tuhan ya, tetapi mesti dipahami Tuhan itu roh, berarti nanti dia roh betul. Dan hari ini Yesus sudah Tuhan toh, betul. Tidak pernah ada Bapa di surga ya. Tidak pernah ada. Jadi Bapa itu kiasan Yesus Allah. Kami nggak nyampe Pak, udah lupakan. Kan Yesus manusia udah nggak ada sekarang. Sekarang kita masuk di era Yesus sudah di surga. Ayo dicari tahu di surga ada apa. Ternyata cuma ada Yesus tok Pak. Nah, yang tidak paham, yang pikirannya nggak nyampe, jangan menghakimi. Ayo back to Bible, kembali bacalah kitab Wahyu. Di situ Revelation penyingkapan. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Allah penuh hikmat, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.